Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim Kargil. Perkenalkan, nama saya Fatima selaku Teknologi Application Manager. Hari ini kita akan membahas terkait kerabang. Jadi bagaimana menghasilkan kerabang telur yang berkualitas. Kita langsung saja ya. Kita mulai dulu dengan fakta tentang telur. Dan jadi kalau kita lihat, saya yakin Bapak Ibu semua sudah setiap hari menggeluti usaha perteluran, dan saya yakin mungkin Bapak Ibu juga cukup paham bahwa dalam satu butir telur itu sebenarnya apa aja sih komponennya. Komponen telur itu ada putih telur yang paling tinggi, yang paling besar proporsinya sekitar 57%. Kemudian ada kuning telur 32% dan kulit telur. Kulit telur ini berarti kan cangkangnya ya, cangkang dan mungkin ada membran-membran sedikit itu ada sekitar 11%. Nah, kalau kita discuss lagi terkait kulit telur atau kerabang telur ini, sebenarnya faktanya bahwa memang dari satu butir telur itu mengandung kerabang sekitar 5,5 sampai 6,5 gram kerabang per butir. Dari 5,5 sampai 6,5 gram kerabang ini, 2,2 gramnya tersusun dari kalsium. Jadi 95%-nya dalam bentuk CaCO3 plus ada tambahan juga fosfor dan juga mangan. Ini sedikit informasi bahwa sebenarnya kita juga tahu terkait kerabang ini memang kandungan tertingginya adalah kalsium. Jadi mungkin nutrien yang cukup krusial di ayam petelur selain energi, asam amino, protein, kalsium juga mempunyai angka atau kandungan yang penting untuk mengoptimalkan produksi telur baik dari sisi jumlah ataupun kualitasnya. Kita beranjak ke pembentukan telur dan kerabang telur. Jadi kita refresh aja ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Jadi telur itu dibentuk di saluran reproduksi. Kalau bahasa Jawanya uritan gitu. Nah, di saluran reproduksi ini sendiri, kalau ayam itu beda dengan mungkin manusia. Kalau manusia organ reproduksinya, ovarinya itu ada dua ya, kanan kiri. Tapi kalau untuk telur, ayam petelur itu hanya satu yang berkembang, yang satunya tidak begitu berkembang. Jadi hanya satu saja. Makanya setiap hari mungkin bisa bertelur hanya satu, tidak dua. Kalaupun ada double yolk, yolknya turun atau rilis dua, itu nanti tetap akan jadi satu butir, tapi di dalamnya isi dua. Nah, alurnya seperti apa sih? Refresh aja. Jadi dari sel telur yang sudah matang ini nanti dia akan masuk ke saluran infundibulum. Ini adalah corong. Jadi kuning telur yang sudah matang ini dia akan ditangkap di infundibulum. Ini sekitar 15 menit aja proses ini terjadi. Nah, di sini untuk ayam-ayam, misal ayam kampung atau ayam breeding yang ditetaskan, proses fertilisasi atau pembuahan untuk bisa menjadi embrio itu memang posisinya di sini. Jadi hanya singkat 15 menit untuk proses penangkapan ini dan perjalanannya. Kemudian dia menuju ke saluran reproduksi berikutnya, yaitu namanya magnum. Nah, di magnum ini tadi karena sudah ada kuning telur, selama di sepanjang magnum ini prosesnya kurang lebih sekitar 3 jam. Kuning telur tadi dilapisi dengan albumin atau putih telur. Jadi kalau kita mencah telur, biasanya kan ada telur albuminnya yang kental dan albumin yang encer. Nah, di magnum ini adalah tempat untuk membentuk albumin atau putih telur yang kental itu, termasuk juga kalatsa, karena dia berjalan terus, akhirnya dia terbentuklah sebuah kalatsa. Nah, ini prosesnya 3 jam. Terus setelah masuk ke dalam magnum, dia masuk lagi ke namanya ismus. Ismus ini adalah saluran yang memang di sini tempatnya terjadi
pembentukan inner cell atau inner cell membran. Jadi membran yang dalam. Jadi kalau kita buka telur kan selain cangkang yang keras, itu di dalam kan pasti ada membran tipisnya itu. Nah, itu dibentuk di ismus. Proses pembentukannya sekitar 1 jam, baru kemudian telur ini akan pindah atau bergerak ke arah uterus. Ini namanya uterus ya gitu. Nah, uterus sini adalah waktu yang paling lama karena sekitar 21 jam. Nah, 21 jam ini dipakai untuk ada beberapa aktivitas. Pertama, tadi karena kan tadi baru putih telur yang kental, terus dilapisi membran. Nah, di sini terjadi istilahnya absorpsi air. Jadi cairan itu masuk ke telur sehingga terbentuklah putih telur yang encer ini. Nah, setelah putih telur encer, kemudian dia yang awalnya bentuknya belum seperti telur normal, dia akan menjadi bentuk yang lebih normal karena sudah terisi dengan air. Nah, setelah itu Nah, setelah itu antara dinding ini uterus dengan putih telur ini. Jadi ini kita potong melintang gitu. Ini terjadi proses istilahnya pembentukan kerabang. Kalsifikasi ini bentuknya cairan kental gitu, mengandung kalsium dengan konsentrasi tinggi. Nah, kemudian barulah dibentuk kerabang telur. Nah, ini kalau kita lihat di mikroskop ya, itu istilahnya ilustrasinya seperti ini. Jadi kalsifikasi atau proses pembentukan kerabang ini dimulai dengan blok-blok. Kalau bisa diidentikan dengan saat kita mau bangun rumah, nah itu kan ada cakar ayam tuh. Nah, cakar ayam itu adalah sebagai building blocknya, kemudian terus diisi oleh pasir, semen, dan bata sehingga dia akan bisa menutup dengan sempurna. Jadi ini kalsiumnya, kristal-kristal kalsium ini akan menutup dengan sempurna sehingga bisa menghasilkan cakang telur yang keras. Nah, ini titik-titik hitam ini karena ini kan pertemuan antara masing-masing kristal. Nah, ini titik-titik hitam ini dianggap sebagai pori-pori telur gitu. Nah, setelah proses kalsifikasi atau pembentukan cangkang telur selesai, baru di atas cangkang telur ini kelihatan di sini, ini adalah lapisan tipis. Lapisan tipis ini berfungsi untuk melindungi telur dari bakteri. Jadi udara masih bisa keluar masuk, tapi bakteri tidak bisa keluar masuk. Nah, zat ini dibentuk dari protein. Jadi kalau ini tadi terbentuk dari kalsium, lapisan tipis di atas telur ini adalah terbentuk dari mayoritas dari protein dan asam amino. Nah, di atas sini nanti juga ada proses coloring atau proses pewarnaan sehingga warna coklat yang dihasilkan oleh ayam-ayam yang genetiknya memang menghasilkan coklat, nanti warna itu atau kita sebutnya protoporfirin itu disemprotkan di area ini. Kalau selama masih di dalam saluran telur, ini bentuknya bening. Tapi kalau nanti sudah keluar, warnanya bening ya. Kalau sudah keluar, ditelurkan, terus bereaksi dengan udara luar, nanti akan terjadi perubahan warna ke coklat. Ini singkat sekali gitu prosesnya. Mungkin ini sedikit banyak terkait bagaimana pembentukan telur. Jadi kita semua bisa refresh ya. Seberapa panjang proses pembentukan satu buah telur dan istilahnya poin-poin mana atau nutrien-nutrien apa yang memang nanti akhirnya menjadi faktor penting yang menentukan kualitas dari telur itu sendiri. Nah, kita bicara faktornya, apa sih yang mempengaruhi kualitas kerabang? Karena kita fokuskan ke kerabang ya, tadi ada pembentukan telur, pembentukan kerabang. Nah, faktor yang mempengaruhi kerabang ini mungkin ada banyak, tapi saya highlight yang penting-penting, yang top 5-nya gitu.
Pertama adalah umur ayam. Jadi umur ayam itu memang sudah harfiah ya, ayam yang muda, kualitas telurnya lebih bagus, maksudnya kualitas kerapangnya, cangkangnya tebal, terus kemudian warnanya coklat, itu sudah memang harfiah atau alaminya seperti itu. Nah, seiring bertambahnya umur itu memang kan istilahnya fungsi hatinya sudah mulai menurun, karena semakin tua, mungkin 60 minggu ke atas itu namanya ayam yang dipelihara, diambil hasilnya, kita booster dengan nutrisi tinggi, dan juga mungkin ada challenge penyakit, mikotoksin dan yang lain. Ini fungsi hati memang semakin berjalannya umur semakin menurun. Sama juga manusia seperti itu ya, semakin tua semakin menurun, baik dari fungsi hati dan juga ususnya. Di lain tempat juga karena kalsifikasi pembentukan kerabang itu butuh kalsium yang tinggi, dan memang secara prosesnya pembentukan kalsium itu tidak hanya berasal dari pakan, tapi juga mengambil kalsium cadangan dari tulang. Makanya semakin tua, kalau memang puletnya di awal kurang bagus, biasanya kan kadang-kadang terjadi ada kelumpuhan ya, case kelumpuhan gitu. Itu karena cadangan kalsium di tulangnya memang sudah semakin habis. Ini jadi memang akhirnya kenapa kok semakin tua itu kualitas kerapangnya semakin menurun, persen pecahnya mungkin lebih banyak, telur bentes atau telur cracknya semakin banyak, dan warnanya juga tidak secoklat di awal gitu. Terus kemudian kecukupan nutrisi pasti, karena untuk membentuk kerapang butuh protein, asam amino, vitamin, dan mineral. Protein ini nanti mungkin saya jelaskan di slide berikutnya ya, kenapa kok bikin kerapang kok butuh protein gitu. Ini memang ada kebutuhan, ini protein, asam amino, serta vitamin dan mineral. Mungkin saya share di slide berikutnya. Terus faktor kenyamanan lingkungan itu juga berpengaruh. Jadi kalau ayam yang stres, ini kita ambil saja stres lingkungan, misal heat stress gitu ya. Itu ada banyak proses di dalam yang akhirnya mengalami perubahan. Jadi saat stres itu proses oviposisinya bisa jadi tidak normal, bisa terlalu cepat atau terlalu lambat. Ada reaksi oksidasi atau radikal bebas yang membuat istilahnya homeostatis tidak balance. Terus kemudian temperatur dan kenyamanan di kandang itu berkorelasi kuat pada pembentukan kerabang dan pigmentasi coklat. Ini stres, mungkin nanti saya juga ada data terkait pengaruh stres, terus adanya penyakit dan pengobatan tertentu, serta pencahayaan. Oke, ini tadi kita bahas masalah umur ya. Jadi kenapa kok semakin tua umur, semakin kerabangnya semakin tidak cantik lagi gitu, atau memang semakin memucat gitu. Nah, ini tadi proses pembentukan kerabang tadi. Nah, pembentukan kerabang tadi kan ini pembentukan kristal kerabang dari kalsium ya, dari kristal kalsium ini dia akan merapat. Nah, ini kalau diiris melintang, ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu gitu. Jadi, untuk membentuk satu blok ini itu dibutuhkan satu istilahnya cakar ayam, bahasa Inggrisnya building block gitu. Nah, building block ini, cakar ayam ini itu adalah nutrien yang dibutuhkan adalah protein. Nah, ini jadi yang merah dan rambut-rambut ini itu protein, Bapak Ibu. Ini semua protein. Kalau ayam-ayam muda, metabolisme tubuhnya masih bagus, organ tubuhnya masih bagus, intake kalsiumnya atau asupan kalsiumnya juga bagus. Nah, ini akhirnya building blocknya, rambutnya rapat nih, building blocknya tadi, cakar ayamnya tadi rapat gitu, sehingga kalsium karbonat yang dihasilkan dari proses pencernaan kalsium tadi benar-benar bisa dioptimalkan untuk menutup semua istilahnya semua blok yang ada gitu, jadi rapat gitu. Ini kalau ayam muda. Nah, kalau ayam mulai tua,
tadi fungsi hati turun, intestinnya juga mungkin banyak sempat sakit beberapa kali, nggak optimal. Akhirnya building block tadi, cakar ayam tadi nggak bisa sebanyak ini. Akhirnya memang karena cakar ayamnya pun juga nggak rapat, plus dengan intestinal yang sudah mulai istilahnya intestinnya sudah tidak optimum lagi, penyerapan nutrisi dan kalsiumnya juga tidak optimum. Akhirnya memang nampak bahwa kerabang itu menjadi lebih tipis atau menjadi lebih tipis, lebih mudah pecah. Kalau dilihat di sini ya, kalau telur di candling ini mungkin kelihatan. Jadi ini yang masih rapat, terus ini sudah mulai ada pori-pori yang melebar, dan ini sudah lebar sekali. Nah, ini salah satu contoh aja bahwa memang semakin tua itu kualitas kerabangnya menurun. Cuman ini masih ada jalan keluar atau solusi aditif yang nanti bisa kita coba implementasikan untuk memperbaiki fungsi-fungsi organ tadi, liver dan intestine. Terus kemudian kerabang dan kecukupan nutrisi. Tadi yang saya sampaikan, selain membutuhkan kalsium, kalau mungkin secara umum ya kerabang itu kalsium dan fosfor gitu. Tapi sebenarnya dalam proses pembentukan kerabang sendiri dan dalam proses penyerapan kalsium itu kan butuh nutrien lain. Kayak tadi untuk membentuk building block kristal kalsium di kerabang itu butuh asam amino. Jadi asam amino ini dibutuhkan untuk pondasi melekatnya struktur kerabang. Terus bahan baku pembentukan lapisan kutikel. Tadi lapisan kutikel tadi lapisan tipis yang di atas ini loh Bapak Ibu itu. Nah, ini kan memang itu terbuat dari protein, dan ini butuh disupport dari asupan protein yang cukup bagus. Terus kemudian pigmen coklat yang dipakai untuk nyemprot warna coklat ini juga prekursornya, atau dia adalah ikatan juga dari protein dan juga protein plus hem itu kayak hemoglobin itu ya, hem namanya gitu. Nah, makanya kecukupan protein itu penting. Terus selain protein, kalsium fosfor pasti. Nah, kalsium fosfor sendiri itu kan tadi saya sampaikan, pembentukan satu butir telur itu tidak hanya mengambil dari asupan dari pakan, tapi juga dia pasti mengambil dari cadangan dari tulang, cadangan kalsium dari tulang. Itu sekitar proporsinya 20-40% ngambil dari tulang, 60-80% ngambil dari kalsium. Nah, kalau kita bisa mensuplementasi kalsium dengan bagus, dengan optimal, insya Allah sih dari sisi pembentukan kerabangnya oke, dan mungkin pas tua nanti tidak banyak kasus kelumpuhan. Nah, tadi saat pakan yang mengandung kalsium ini dimetabolisme, dicerna dan dimetabolisme, ini dicerna di gizzard, terus kemudian diserap. Nah, ini contoh melintang ususnya. Jadi tadi kalsium tadi dan fosfor tadi itu saat sudah dicerna kan diserap oleh usus ini, dinding ususnya. Nah, penyerapan ini ternyata nggak bisa semuanya langsung, ada yang bisa direct, jadi namanya direct, jadi dari makanan langsung diserap ke darah bisa. Tapi ada kondisi tertentu di mana ini butuh berikatan dengan namanya elektrolit ya, NaK, ini kan mineral, jadi istilahnya elektrolit untuk berikatan dengan kalsium yang kemudian baru bisa masuk ke dalam darah. Jadi ada dua proses ini. Jadi kenapa kok ayam-ayam yang banyak penting, keseimbangan osmolaritas atau ion-ion tubuhnya kurang balance, akhirnya memang penyerapan kalsiumnya jadi kurang optimal, karena memang ini tadi dia butuh
Na dan butuh K. Ini biasa didapat dari garam gitu. Nah, selain protein, selain apa tadi, fosfor, kalsium, dan juga Na, K, ternyata di dalam proses metabolisme tadi yang saya sampaikan kan 60% diambil dari pakan kalsium kerabang, 20%-nya diambil dari cadangan di tulang. Nah, pengambilan cadangan kalsium dari tulang ini itu ternyata prosesnya juga cukup rumit, dan ini melibatkan hati. Jadi hati selain apa namanya, dia istilahnya tempat metabolisme lemak dan juga protein, ternyata di proses pembentukan kerabang ini kan butuh vitamin D ya untuk mengaktifasi. Nah, vitamin D ini kalau dari cahaya dari sinar UV matahari itu kan istilahnya yang di bawah kulit itu kan masih dalam bentuk vitamin D yang tidak aktif. Nah, untuk mengaktifkan itu harus lewat liver dulu, harus lewat hati dulu. Makanya ini akan terjadi hidrolisasi, kemudian dia menjadi vitamin D yang aktif. Nah, vitamin D yang aktif ini baru bisa mensupport istilahnya metabolisme, keseimbangan kalsium fosfor yang ada di dalam darah. Jadi saat nanti ada kelenjar namanya pituitari, dia melacak bahwa adanya kalsium yang lebih tinggi atau lebih rendah, itu nanti akan diatur oleh hormon ini. Kalau memang kalsiumnya terlalu tinggi, dia akan menekan fosfor, tapi kalau fosfornya terlalu tinggi, dia akan menekan kalsium di dalam darah. Jadi laju keluar masuknya kalsium fosfor dari tulang ke darah dan ke saluran reproduksi untuk membentuk kerabang itu juga butuh vitamin, contohnya vitamin D gitu. Terus ini contoh yang tadi saya sampaikan, cadangan tulang. Kalau ayam-ayam bulet ini masih struktural, namanya structural bone, jadi rangka tulangnya yang putih ini aja. Tapi nanti kalau dia sudah menginjak masa menuju bertelur 15 minggu ke atas, nah itu sudah mulai dia akan mendeposisi yang ini. Ini namanya medullary bone istilahnya. Medullary bone ini cadangan kalsium yang didapat dari pakan. Jadi makanan yang mengandung kalsium beberapa langsung menuju ke target kayak pembuatan kerabang, beberapa juga dia akan disimpan di deposisi di sini. Itu. Nah, proses ini tadi itu bongkar dan penimbunan kalsium di dalam darah yang melibatkan tulang gitu. Nah, untuk proses yang selanjutnya, ini kan proses kalsifikasi ya, pembentukan kalsium. Nah, untuk penyemprotan warna coklat, kan di dunia ini ada strain ayam itu telurnya warna putih dan warna coklat. Kalau bebek malah beda lagi, ada hijau kebiruan. Itu memang kan ada pigmennya tersendiri gitu. Nah, ini saya share. Tapi mungkin nggak perlu dibahas terlalu detail karena istilahnya mungkin Bapak Ibu juga nanti malah pusing gitu. Tapi intinya adalah saat pembentukan pigmen coklat itu dibutuhkan asam amino. Jadi ini dibentuk di uterus tadi, di sel di uterus, di mitokondria, itu dia akan membentuk ikatan-ikatan yang dari protein, dan ini ada hubungannya ada ikatan juga dengan hem itu kayak zat besi gitu. Nah, itu baru dia nanti akan keluar menjadi protoporfirin IX, singkatnya seperti itu. Nah protoporfirin IX ini yang nantinya menjadi pigmen coklat itu. Nah, pigmen coklat yang nanti disemprotkan ke telur gitu. Itu berarti kan memang ini butuh asam amino yang tinggi, dan di sini juga butuh vitamin B6, terus kemudian butuh beberapa istilahnya prekursor mineral-mineral yang lainnya. Nah, kalau kita tinjau lebih lanjut tadi yang
yang nutrisi zat gizi yang paling dominan dalam pembentukan kerabang itu kan memang kalsium. Nah, kita harus memastikan kebutuhan kalsium dalam pakan itu cukup gitu. Ini saya kopikan aja, ini standar Highland, ini standar ISA. Standar Highland untuk ayam produksi ini umur 17 sampai 37 minggu. Dia rekomendasinya gram per hari. Jadi kalau 4,2 berarti berapa persen yang dibutuhkan itu berarti dibagi dengan gram feed intake-nya. 4,2 gram, 4,4 gram, 4,6. Jadi semakin tua memang kebutuhan kalsium itu semakin tinggi karena tadi kerja hati dan intestinal sudah kurang optimal, jadi memang penyerapannya pun nggak optimal. Yang misalnya di waktu usia muda bisa terserap 80%, ini butuh lebih untuk bisa mendapatkan kuantiti yang sama gitu. Begitu juga dengan standar di ISA. Kalau ini ayam riring ya, ayam masih pulet, dia hanya butuh kalsium 1, 0,9, 0,95, 0,9 dan sedikit naik di fase pre-layer di 2,2 karena ini mulai melakukan atau pembentukan medullary bone atau cadangan kalsium di dalam tulang tadi. Nah, di umur produksi di fase laying, di laying 1 dia butuh 4% malahan, ini persen, kalau ini satuannya persen, butuh 4%, terus 4,1% di umur 28 sampai 60 dan di umur tua dia butuh 4,3%. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung hitung kalau misal ayam tua butuhnya 4,3%, pakai konsentrat yang SNI-nya memang kan dibatasi 9 sampai 12%. Kira-kira cukup atau enggak, atau kalau misal mau diencerin kira-kira harus nambah apa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung hitung. Ini kalsium yang istilahnya digestible kalsium gitu yang bisa dimanfaatkan. Berarti kan memang butuh dosis yang lebih tinggi. Begitu juga dengan fosfor. Fosfor di awal-awal karena dia butuh untuk pembentukan tulang, dia butuhnya fosfor lebih tinggi. Tapi berjalannya dengan waktu semakin tua malah dia butuhnya hanya 0,4, 0,33 dan 0,30. Ini requirement ya, kebutuhan kalsium fosfor di dalam pakan petelur sesuai dengan fase atau umurnya masing-masing. Ini contoh aja, contoh bagaimana kalau ayam itu tidak mendapatkan asupan kalsium dan fosfor yang baik gitu. Ini ada PC itu positif kontrol, ini dikasih 3,5% kalsium dan 0,35% fosfor. Ini negatif kontrol 1, kandungannya dikurangi dari 3,5 ke 3,4, terus fosfornya juga dikurangi 0,16. Terus ini negatif kontrol 2, kalsiumnya dikurangin lagi hanya 3,23, terus kemudian fosfornya 0,12, jadi lebih rendah lagi. Ternyata dari pengamatan, ini egg production ya, ini yang diamati egg production bukan hanya kerabang, tapi ternyata dengan kalsium yang lebih rendah dari requirement, karena tadi kan harusnya ayam yang muda mungkin dia bisa 4 ya, 4%. Nah, tapi kalau ayam tua kan dia butuh 4,3% gitu. Sedangkan ini hanya 3,5 sampai 3,23. Ternyata berjalannya umur 68, 69 sudah mulai ada pergerakan. Ya, sudah mulai ada pergerakan, dan semakin tua umur dengan kalsium yang tidak cukup, ternyata memang berimpact ke penurunan produksi telur ayam. Jadi handy-nya berkurang drastis. Kenapa? Karena memang itu tadi kalsium sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan kerabang. Kalau prekursornya nggak ada atau jumlahnya nggak cukup, mungkin dia beberapa waktu dia masih bisa ngambil dari cadangan tulang tadi, tulang medulari. Tapi lama-kelamaan benar-benar nggak cukup, dari asupan pakan kurang, terus ngambil cadangan dari tulang medularinya juga sudah mulai menipis dan habis. Akhirnya memang secara alami
dia akan mengalami penurunan produksi telur dan bahkan mungkin akan terjadi ke kelumpuhan ya, case-case kelumpuhan. Itu sedikit banyak terkait kalsium ya, impact kalsium terhadap produksi telur, begitu juga dengan jumlah yang dibutuhkan. Nah, faktor lain selain nutrisi itu memang stres ya, tadi stres lingkungan, karena stres cuaca itu sumber dari segala masalah kalau saya bilang seperti itu. Jadi stres cuaca itu biasanya akan terjadi penyakit kronis, peradangan, imunosupresi karena jenis oksigen reaktifnya jadi nggak balance ya gitu. Nah jadi di dalam tubuh itu kacau gitu sehingga tubuh metabolisme tubuh itu jadi kurang efisien, terus bahkan sampai terjadi kerusakan jaringan-jaringan epitel dan juga translokasi bakteri. Jadi kalau udah stres biasanya ayam kan mudah masuk. Nah, kaitannya dengan kualitas kerabang itu ini saat heat stress laju napas meningkat karena ayam kalau kepanasan dia akan memperluas permukaan tubuhnya dengan dia istilahnya apa ya ini, membuka sayapnya atau menunglaikan sayapnya kan dia permukaannya akan jadi luas nih. Terus dia juga akan mengeluarkan panas selain dari tubuh ini juga dari mulut, panting istilahnya kan. Nah, laju napas yang tinggi itu berakibat dengan konsentrasi CO2 dan pH darah yang meningkat karena dia kan panting ya, jadi keluar semua CO2-nya. Akhirnya pH darahnya meningkat yang harusnya sih normalnya di 7,2 bisa meningkat sampai 7,78. Jadi kenaikan pH ini akan mengganggu tadi proses istilahnya metabolisme kalsium, pembongkaran dan juga penimbunan kalsium di tulang dan juga di dalam darah. Jumlah kalsium di dalam darah itu akan berkurang sehingga akan menurunkan kualitas kerabang. Ini contoh hasil pengamatan ya yang memang clear ya. Jadi saat suhu 13 sampai 30 dan suhu 33 derajat itu memang berimpact signifikan. Ini A sama B kan berarti signifikan. Impactnya signifikan dengan ketebalan cangkang, terus serum kalsium di dalam darah itu juga berkurang dari 17 ke 13,7. Terus inorganik fosfor serumnya juga ada penurunan, dan juga TBAS itu tadi yang hubungannya dengan cadangan kalsium di tulang tadi juga menurun. Nah ini yang akhirnya menyebabkan kualitas kerabang ayam-ayam yang heat stress atau kena expose cahaya, kena expose matahari secara langsung kan ada tuh kadang di kandang satu sisi itu kena matahari panas itu biasanya skor kerabangnya juga memang turun 1 sampai 2 poin. Saya pernah mengukur itu di customer kami gitu dan memang clear itu ada penurunan skor kerabang. Terus faktor yang lain adanya terkait penurunan kualitas kerabang itu penyakit dan penggunaan obat tertentu. Nah, pengobatan koksidiosis, jadi menggunakan kan mungkin pas waktu ada terkena serangan koksi itu walaupun mungkin jarang ya untuk koksi di laying, tapi mungkin masih ditemukan 1 atau 2 gitu. Nah, dengan kita memberikan koksidiostat jenis nikarbasin dengan dosis 100 mg per kilo, itu akan menurunkan sintesis pigmen warna coklat yang protoporfirin ini, itu akan turun sintesisnya. Jadi memperlambat gitu, sehingga sintesis pigmen yang warnanya coklat itu akan melambat dan jumlahnya akan berkurang, tidak seoptimal sebelumnya, sehingga karena jumlah pigmennya berkurang, yang disemprotkan kan tidak sebanyak saat normal, skor warna kerabang ini bisa menurun drastis 1 sampai 3 poin.
Dan ini akan berlangsung terus sampai nanti H+6 setelah pengobatan dihentikan. Jadi misal hari ini udah nih selesai pengobatan pakai nikarbasin, nanti H+6 baru akan recover itu proses pembentukan pigmen ini, dan kerabang akan berangsur-angsur naik lagi skor coklatnya. Ini contoh saja ya, dan ini ada penelitiannya. Terus juga pengobatan golongan sulfa, dosis kecil aja 3-5 mg per kilo, itu juga ternyata setelah diteliti menghambat aktivitas karbonik anhidrasa. Jadi proses karbon pembentukan cangkang dari kalsium itu terhambat, sehingga kerabangnya tipis, bahkan bisa sampai lembek, karena ini tadi dia mengacaukan proses karbonik anhidrasa ini ya, efeknya sampai ke kualitas kerabang. Kalau tadi cuma warna. Nah, ini penurunan kualitas kerabang ini diikuti pasti dengan warna kerabang. Jadi hati-hati kalau melakukan pengobatan sulfa, itu harus diperhatikan, dikonsider dosis dan lamanya gitu. Terus selain pengobatan, ada beberapa parasit dan penyakit, misal tadi koksi dan cacing, itu kan mengganggu saluran cerna ya. Koksi istilahnya dia mengganggu saluran cerna, virusus terganggu, jadinya saluran cerna itu tidak bisa menyerap nutrisi secara optimum. Begitu juga cacing, kalau dia kan parasit, dia mencuri nutrien yang harusnya bisa dimanfaatkan ayam dengan baik, sehingga absorpsi nutrien akan turun, nutrien yang bisa diserap itu turun, impactnya ke memang penurunan warna kerabang. Jadi ayam-ayam yang cacingan biasa memang skor warnanya kan turun ya 1-2. Begitu juga dengan penyakit kayak ND, IB, IDS, itu memang penyakit-penyakit yang sebenarnya penyakit pernafasan, tapi dia juga ada impact sampai ke saluran reproduksi. Jadi kalau ND ini kan ciri spesifiknya dia merusak selaput membran, sehingga kerusakan saluran reproduksi itu terjadi. Jadi kualitas kerabang menurun, terus kadang-kadang ada perdarahan ya, spot-spot darah di yolknya, itu salah satunya ciri-ciri penyakit ND. Kalau IB itu oviduknya menipis, terus cairan menumpuk di situ, sehingga cairan ini pun juga sampai masuk ke telur. Jadi putih telurnya kalau IB kan biasa ditandai dengan putih telurnya encer itu, dan karena besar atau ada masalah tadi di oviduk yang menipis, yang telur yang membesar, bentuknya jadi unshaped, jadi nggak kayak telur normal itu, bentuknya ada yang terlalu lonjong, ada yang pokoknya nggak normal ya, nggak kayak telur normal gitu, dan warna kerabangnya juga menurun. Begitu juga dengan EDS. Kalau EDS dia kan ada reaksinya, dia cirinya ada pembengkakan ya, pembengkakan di uterus, sehingga tidak bisa optimal melakukan kalsifikasi, telurnya akan lunak seperti ini. Mungkin contohnya seperti ini. Kalau ini tadi contoh IB ya, jadi telurnya bentuknya kurang normal gitu. Dan ada juga penyakit namanya fatty liver syndrome atau perlemakan hati. Tadi kan kalau kita bahas masalah kerabang, tidak bisa lepas dari hati. Kenapa hati? Tadi dia mengaktifasi vitamin D, hati juga dia untuk mensintesa protein, dan hati juga mensintesa lemak. Jadi saat ada fatty liver syndrome atau perlemakan di hati, contohnya seperti ini. Jadi hatinya itu banyak lemaknya, ketutup jaringan lemak gitu. Ini yang nggak begitu parah, ada yang sampai parah sampai serosis ya. Nah, ini fungsi hati ini menurun, sehingga dia tidak bisa mensupport nutrien-nutrien yang tadi dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk kerabang, sehingga secara tidak langsung ada impact ke penurunan kualitas kerabang. Ini yang beberapa jenis penyakit, sindrom, dan juga pengobatan yang berhubungan dengan kualitas kerabang itu sendiri. Nah, kita udah kupas tuntas terkait pembentukan
telur, kerabang, dan faktornya. Nah, kita sekarang membahas terkait bagaimana nih meningkatkan kualitas kerabangnya gitu. Kita mulai dari starting point-nya ya. Starting point-nya itu kita pastikan dulu memilih pulet dengan kualitas yang baik. Nah, ini makanya ada mungkin di bahasan saya sebelumnya bahwa kualitas pulet itu sangat berhubungan erat dengan mesin, misalnya cetakan mesin produksi telur, ayam-ayam petelur kita di fase laying. Itu memang benar. Jadi kenapa kita perlu memilih pulet yang berkualitas baik, terutama dari pencapaian bobot badan dan frame atau kerangka tubuh. Itu kenapa? Karena biasanya pulet-pulet yang bobot badannya kecil itu kerangkanya juga kecil. Nah, kerangka yang kecil itu berarti kan tulangnya pun juga tidak optimal ya. Jadi ini tulang tulang ayam pulet yang masih struktural bone istilahnya yang tadi saya sebutkan. Ini mungkin tidak bisa sebesar ayam-ayam yang bobot badannya besar, jadi rangkanya ya memang kecil akhirnya. Nah, kenapa ini tidak baik? Karena dengan rangka yang kecil berarti nanti potensi untuk ruang untuk membentuk medullary bone atau cadangan kalsium di dalam tulang ini tidak bisa optimal juga, dan ini juga ada potensi terjadi kerusakan atau problem di pertulangan ya kan berjalannya umur gitu, karena memang kecil rangkanya gitu. Nah, struktural bone akan diikuti dengan atau biasanya align dengan medullary bone yang tidak optimal. Beda kalau ayam yang kerangkanya besar, itunya besar ya, rangkanya besar, dia akan mempunyai kesempatan untuk mendeposisi atau menumpuk, menyimpan kalsium itu lebih besar gitu. Nah, selain kualitas pulet yang baik, kita juga perlu memastikan penerapan pakan di fase pre-layer, atau kalau nggak punya pakan pre-layer berarti disarankan memang segera mengubah pakan dari grower ke layer setelah memang mulai berproduksi 1-2 butiran gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya pembentukan medullary bone itu kan diawali di umur 15 minggu. Itu sudah mulai terjadi pembentukan medullary bone atau penimbunan kalsium di sini gitu. Ini umur 15 minggu sudah mulai start. Dan kalau kita lihat spesifikasi pakan pre-layer itu kan memang kalsiumnya tadi sekitar 2,2%, lebih tinggi dari pakan grower atau pakan developer itu sendiri. Nah, kalau memang kita nggak punya pakan pre-layer, ya kalau memang sudah kelihatan sudah di atas 15 minggu dan sudah kelihatan ada yang bertelur, itu ya kita langsung aja, nggak perlu nunggu sampai 5% produksi, 50% produksi baru ganti gitu. Jadi langsung aja, itu menurut literasi akan jauh lebih bagus untuk istilahnya mencukupi deposisi kalsium menjadi medullary bone itu tadi, selain pemenuhan nutrien lainnya ya, sama amino, energi, dan yang lainnya. Nah, selain kita memilih pulet yang baik, kita juga harus menyediakan sumber kalsium yang tepat. Kita soroti kalsium dulu ya, kalsium karena kan tadi proporsinya paling besar. Nah, kalsium ini kita perlu perhatikan baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Kita bicara kualitas dulu. Kualitas itu yang seperti apa sih yang dibutuhkan ayam petelur sebenarnya gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh ayam petelur itu adalah kalsium, sumber kalsium mayoritas dari limestone, tepung biji batu kapur istilahnya gitu ya. Bukan asal tepung biji batu ya, karena di beberapa lokasi ada yang biji batu biasa itu yang mungkin kandungan kalsiumnya tidak setinggi tepung biji batu kapur. Nah, itu dipakai, saya sempat lihat hitam-hitam gitu, dan itu kandungan kalsiumnya tidak sesuai, tidak setinggi limestone gitu sendiri. Nah,
Sebenarnya yang dibutuhkan ayam itu 2/3 dari total limestone yang diberikan itu bentuknya yang diharapkan kasar di atas 1 mili. Kalau beberapa literatur seperti tadi Highline pun dia merekomendasikan yang kasar itu ukurannya 2-4 mili. Tapi berdasarkan pengalaman yang di Indonesia juga mungkin yang 1-2 mili pun sudah cukup bagus gitu. Nah, 1/3%-nya dari limestone yang diberikan itu malah harus halus. Kenapa? Harus halus itu kurang dari 1 mili ya, kita bicara halus kurang dari 1 mili karena yang 1/3 itu juga ternyata dibutuhkan, ini butuh yang cepat larut, terutama untuk memenuhi kebutuhan kalsium di pagi hari. Ini ada grafik ya, grafik terkait pembentukan medullary bone atau deposisi kalsium dan juga penggunaan kalsium. Ini jam 10 pagi itu saat-saat dimana dibutuhkan kalsium yang sangat cepat larut yang dipakai untuk deposisi atau untuk menimbun kalsium di dalam tulang. Ini jam 10 sampai 4 jam ke depan itu dibutuhkan kalsium yang halus. Sedangkan di malam hari, ini kan jam 6 pagi. Jam 6 pagi ditarik 4 jam ke belakang. Ini saat-saat terjadinya pembentukan kerabang. Ini proses kalsifikasi terjadi, pembentukan kerabang tadi terjadi. Nah, ini kalau kita kasih semua halus, dan padahal biasanya ayam berhenti makan kan, misal sudah gelap maghrib itu ayamnya sudah berhenti makan, berarti nanti di 4 jam ke belakang dari jam 6 itu berarti subuh ya, dini hari, berarti enggak itu dong, jam 2-an gitu udah nggak ada kalsium lagi di dalam, maksudnya cadangannya nggak banyak di dalam darah. Nah, ini yang memang akhirnya kenapa diperlukan particle size yang kasar, sehingga dia kalau namanya kasar kan dia akan lebih lama larutnya, slow release istilahnya, slow release. Jadi saat dia berhenti makan di sore hari, syukur-syukur ada midnight feeding di malam hari, itu kecukupan kalsium di 4 jam sebelum ayam bertelur itu bisa tercukupi. Nah, itu kenapa sih filosofinya, kenapa kok dibutuhkan yang kalsium kasar dan kalsium yang halus. Ini dari sisi quality ya, mungkin ada parameter juga kalsium solubility, tapi menurut saya itu nggak perlu kita bahas di sini. Mungkin ini lebih detail dengan kami pabrik pakan aja gitu, karena memang sebenarnya untuk limestone sendiri kan ada standar berapa kalsium solubility-nya, dan kalsium solubility itu juga ada erat hubungannya dengan particle size-nya. Jadi dengan kita mengontrol particle size-nya sudah cukup membantu sebenarnya. Nah, dari kualitas kita pindah ke kuantitas. Tadi kita sudah sempat bahas ya, kalsium dibutuhkan semakin tua semakin tinggi. Ini adalah grafik, ini percobaan ayam yang diberikan makan. Ini kalau ini pakan campuran ya, pakan campuran yang sudah bentuk komplit mix gitu. Nah, yang ini adalah pakan yang diberikan secara kafetaria, jadi prasmanan gitu. Nah, ayam diamati saat jam 6 sampai jam 2 itu mereka hanya sedikit makan sumber kalsium. Tapi kalau ayam-ayam yang memang makan makanan yang pabrik yang sudah komplit mix itu ya dia nggak bisa ngontrol, karena memang di jam-jam ini makan mereka juga cukup banyak gitu. Ini, nah setelah jam 2 baru ayam-ayam itu dia akan mengambil banyak kalsium, sumber kalsium di pakan. Jadi dia akan banyak mengkonsumsi kalsium. Kenapa? Karena itu peaknya malam ya. Malam kalau dia bisa bisa midnight feeding sampai jam 10 malam, dia makan terus itu sumber kalsiumnya. Karena dia butuh cadangan kalsium untuk nanti pembentukan kerabang di mungkin jam 2-an dini hari, karena dia akan bertelur jam 6 atau pokoknya sekitar 4 jam sebelum dia bertelur. Nah, ini
percobaan ini sangat menarik karena kita jadi tahu, oh ayam itu ternyata kalau boleh memilih, dia nggak akan makan banyak kalsium di pagi, tapi dia butuh kalsium di sore hari. Itu kenapa beberapa, mungkin mayoritas termasuk kami pabrikan pakan juga merekomendasikan kalau bisa ayam itu diberikan suplementasi kalsium di sore hari. Jadi ditambahi top dress 1-2% di sore hari sebelum anak kandang pulang, itu kita tambahin dulu, kita top dress dulu, kita kasih taburi limestone tadi, tepung batu kapur tadi, 1-2% dari jumlah makannya gitu. Nah, ini contoh ya, berat kerabang dengan ini umur. Yang merah ini suplementasi kalsium di sore hari. Jadi ada penambahan grit limestone di sore hari. Yang ini yang normal. Jadi dengan kita memang sejak dini memberikan tambahan limestone di sore hari, itu ternyata akan menjaga kualitas kerabang. Ini berat kerabang kan, semakin berat kan berarti semakin tebal ya. Berat kerabang, kualitas kerabang ini semakin masih terjaga baik daripada yang tidak mendapatkan top dress asupan tambahan kalsium di sore hari. Ini sedikit informasi, dan ini trial ini atau penelitian ini dilakukan oleh POAD di 2004. Cukup clear ya. Jadi kenapa kok mungkin mayoritas merekomendasikan tambahkan grit di sore hari gitu. Nah, selain kita menyediakan kalsium, karena yang tadi yang dominan kalsium, kita juga harus menyediakan nutrien yang supporter yang lain tadi, yang saya sebutkan di awal tadi, dalam jumlah yang cukup. Misalnya, fosfor. Fosfor tadi kan dibutuhkan sekitar 0,3%. 0,33-0,3% di standar ISA tadi, available fosfor. Jadi kita juga harus menyediakan ini, jadi keseimbangannya juga harus dijaga sehingga proses homeostasis kalsium, peredaran kalsium di dalam darah tadi masih tetap tinggi, serum kalsium di dalam darah tadi, sehingga bisa mensupport pembentukan kerabang secara optimal. Nah, penggunaan enzim pitase itu juga sangat disarankan. Pakan kami mayoritas sudah menggunakan enzim pitase karena memang enzim pitase ini fungsinya cukup krusial. Dia memecah ikatan pitat, jadi membuat fosfor yang terikat dengan pitat itu jadi available, bisa diserap oleh tubuh. Nah, penggunaan enzim pitase ini harus dipastikan dengan dosis yang tepat dan juga activity yang tepat, karena jangan sampai kalau di pakan-pakan rearing mungkin yang ada proses pelleting, dia harus stabil di suhu panas atau recovery-nya bagus. Kalau di ayam-ayam yang pakan-pakan ayam yang mesh mungkin tidak ada treatment panas, itu bisa bisa diberikan dengan storage yang baik. Itu yang perlu diperhatikan. Kenapa? Kalau kita memberikan tambahan pitase, berarti ada fosfor yang dirilis, berarti juga akan mempengaruhi berapa sih dosis pitase yang akan fosfor yang akan kita masukkan ke ransum itu gitu. Karena over available fosfor itu tadi, fosfor sama kalsium itu dia seperti timbangan gitu. Jadi kalau dia tinggi, dia akan menekan yang lainnya. Maksudnya kalau fosfor tinggi, dia akan menghambat kalsium sehingga kualitas kerabangnya bisa turun. Jadi kalau terlalu banyak available fosfor di dalam pakan, juga akhirnya kualitas kerabangnya turun karena nggak balance. Terus over fosfor dan kalsium yang tinggi di saluran cerna, ya ini di gizzard, itu sendiri akan berpotensi dia berikatan, malah jadi kalsium fosfornya berikatan, malah
akhirnya dia nggak soluble atau nggak bisa larut dan nggak bisa terserap oleh tubuh. Jadi memang agak krusial untuk menerapkan pitase ini. Terus ada juga kalsium yang tinggi, kan memang layer kalsiumnya tinggi ya, 9 sampai 11% untuk syarat SNI itu. Plus bahan baku nabati. Bahan baku nabati itu contohnya di saya tulis dedak. Dedak itu kalau dedaknya kasar sekali, serat kasarnya memang tinggi, itu selain kandungan energinya rendah, dia pitatnya tinggi. Pitat itu anti nutrisi. Jadi dia dia mengikat kalau bertemu, kalau dia nggak cepat dirilis, dia malah akan berikatan dengan kalsium pitat. Jadi kalsium makan yang dimakan, kalsium tinggi, dia berikatan dengan pitat karena mungkin pakai dedaknya kebanyakan gitu dan dedaknya kasar gitu. Itu tanpa dikasih enzim atau mungkin tetap kasih enzim tapi karena memang parah sekali pitatnya di dedak misal, itu kalsium pitat berikatan, jadi dia nggak bisa dipakai lagi, maksudnya tidak bisa terlarut lagi, yang akhirnya malah kalsium yang kita targetkan bisa diserap tubuh untuk pembentukan kerabang salah satunya jadi kurang, akhirnya kualitas kerabang juga bisa turun. Makanya penggunaan dedak itu ya memang harus hati-hati juga gitu, kualitasnya terutama gitu. Terus dosis protein asam amino juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Tadi ada bagian kerabang yang dibutuhkan, yang membutuhkan protein dan asam amino, dan yang pasti suplementasi vitamin, mineral lainnya untuk mensupport proses pembentukan kerabang juga harus dipenuhi. Biasanya kalau pabrikan pakan sudah menghitung sih dengan mixing rasio 35%, itu suplementasi vitamin, mineralnya sudah ditentukan sesuai kebutuhan ayam gitu. Bahkan untuk level-level premiumnya ditambahin, jadi dia akan lebih bagus. Mungkin kelihatan ya pakai pakan Kimek, pakan SLC, kualitas kerabangnya jauh lebih coklat, mungkin dibanding pakan-pakan yang mungkin yang kualitasnya lebih di bawahnya gitu. Ini contoh beberapa bahan baku ya, bahan baku yang saya tulis di sini karena kandungan pitatnya. Tapi sayangnya di sini kan nggak ada rice bran, tapi memang rice bran atau dedak ini kan memang juga termasuk golongan bahan-bahan nabati yang memang kandungan pitatnya cukup tinggi. Nah, ini yang sering saya temuin ya. Hati-hati dalam mengencerkan pakan. Seiring bertambahnya umur ayam tadi, memang kan secara kebutuhan nutrisi lebih rendah nih. Ayam-ayam yang tua kan tidak butuh protein 19% lagi misal. Tapi dia butuh kalsium lebih banyak. Nah, dia nggak butuh protein lebih tinggi. Yang sayangnya memang mayoritas peternak kita kan menggunakan pakannya satu macam tuh, satu fase untuk satu cycle, satu fase untuk satu umur dari bertelur sampai di akhir. Padahal kan dari ISA pun sudah merekomendasikan ada pakan fase untuk pre-peak, peak, dan juga fase ayam tua itu. Tapi ya itu tadi kita mayoritas peternak Indonesia mengencerkan, jadi diencerkan, tapi mungkin kadang-kadang encerinya mungkin agak sedikit kebablasan gitu ya. Jadi konsentrat yang harus dipakai mungkin 35, diturunin mungkin sampai 30% atau 29%, bahkan 25% misal. Untuk targetnya sih nurunin densitas nutrien, energi, dan asam amino atau protein, tapi kadang-kadang mungkin terlewat karena pengenceran ransum tadi kalau tidak ditambahin nutrien-nutrien mikronya, limestone itu kalsium ya, dan vitamin mineral tadi yang karena takarannya harusnya 35% tapi nggak ditambahin saat dikurangin, nah itu akhirnya memang nutriennya jadi kurang balance, ditambah tadi fungsi livernya udah turun, saluran cernanya juga sudah nggak optimal, usus-ususnya. Terus ini kan tadi building block turun, aktivitas vitamin D kurang optimum karena tadi vitamin D diaktifasi di hati dan penyerapan nutrisinya kurang optimal, diperparah dengan diencerin, akhirnya ngefek banget itu ke kualitas kerabang. Itu mungkin ayam-ayam tua yang kejadian seperti itu mungkin banyak ya. Jadi
kerabangnya jadi pucet bahkan tipis gitu. Nah, ini bisa disiasati dengan kita pastikan bahwa pengenceran mixing rasio konsentrat di ayam-ayam umur tua ditambahkan kalsium 1-2% di sore hari, dan premix lainnya yang tadi karena diencerin kan harus ditambah nih, di top up menggunakan menambahkan mineral, vitamin, dan asam amino. Penambahan aditif untuk memperbaiki fungsi liver seperti short chain fatty acid, medium chain fatty acid, betain, dan juga kolin ini juga bisa membantu. Terus cara meningkatkan kualitas kerabang saat heat stress itu biasanya kan kalau heat stress makannya nggak masuk ya, feed intake-nya nggak masuk. Nah, intake nggak masuk ini kita harus push nih benar-benar untuk target feed intake masuk, biar asupan kalsiumnya juga dapat gitu. Makanya kadang-kadang kita rekomendasikan untuk melakukan midnight feeding itu biar kebutuhan kalsium jatah pakannya masuk dan kebutuhan kalsium di malam harinya juga bisa terpenuhi. Nah, tadi heat stress tadi kan pH darah naik, ini bisa kita suplementasi pakai elektrolit. Terus kita juga bisa menurunkan hormon stresnya pakai vitamin C 100-150 mg. Terus kita lindungi sel dari radikal bebas, itu pakai antioksidan, contohnya vitamin E, selenium. Dan kita pastinya adalah menciptakan lingkungan kandang yang nyaman, suhu, ventilasi, dan kelembapan yang nyaman. Nah, untuk meningkatkan kualitas kerabang dari program pengendalian penyakit, yang pasti kita harus rutin melakukan vaksinasi, teratur dan tepat waktu. Terus deteksi dini, kalau ada penyakit ya segera langsung diobatin. Pengobatannya sesuai dan tidak menggunakan yang pakai pengobatan atau obat-obat yang tidak mengganggu proses pembentukan kerabang, serta kita melakukan program pengendalian cacing. Jangan lupa cacing dan lalat juga perlu dikendalikan. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.